Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Masih tetap dalam pembahasan syarat-syarat wajibnya puasa. Kalau kemarin sudah kita bahas, ada Islam, ada balik, dan sekarang yang ketiga adalah berakal. Al-aqlu. Yustaratu li wujubi siyami wujudul akli. Disyaratkan untuk wajibnya puasa adanya akal. Fala yajibu asyamu 'alal majnuni, maka tidak diwajibkan puasa bagi orang yang gila. Wala yalzamuhu as-shaumu fi halil majnun, dan tidak ada kewajiban puasa ketika ia masih dalam keadaan gila. Kama la yajibu as-shaumu 'ala tifli ghairil mumayyizi, sebagaimana tidak wajib puasa bagi anak kecil yang belum mumayyiz. Nah, ini syarat yang ketiga, berakal. Karena taklif atau beban hukum dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya bisa dilakukan apabila orang yang dikenai beban itu mampu memahami terhadap khitab, mampu memahami terhadap perintah tersebut. Sedangkan syarat atau di antara syarat dia bisa memahami apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah adanya akal tersebut. Sehingga tanpa adanya akal seseorang tidak bisa memahami kalau ia sedang di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau ia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu syarat wajibnya puasa adalah berakal. Jika orang yang gila tidak diwajibkan melakukan puasa. Seperti juga halnya anak kecil yang belum mumayyiz. Wa man zala aqluhu bi jununin la yajibu alaihi shaumu aidan. Dan juga tidak wajib puasa bagi orang yang hilang akalnya sebab gila. Dalam arti, kalau pembahasan yang pertama tadi adalah orang yang memang sudah gila, kemudian masuk dalam puasa juga dalam keadaan gila, ini misalkan orang yang asalnya tidak gila, kemudian ketika masuk dalam bulan Ramadan atau tengah-tengah puasa, dia mengalami kegilaan. Ini juga tidak wajib untuk melakukan puasa. Hal ini disebabkan atau didasarkan pada hadis Rasulullah SAW seperti yang kemarin, rufi al-qalamu an salasin. Rufi al-qalamu an salasatin. Kolam itu diangkat dari 3 orang, yaitu anis sobi hatta yablugha wa anin naimi hatta yastayqidha wa anil majnuni hatta yufiqa. Yang terakhir dari orang yang gila hingga ia sembuh. Kalau ia sudah sembuh bagaimana? Wa idza afaqa al majnunu la yalzamuhu qada'u ma fatahu bil junun. Kalau ia sudah sembuh maka tidak ada beban kewajiban untuk mengqadha atau untuk mengganti puasa yang tidak dia lakukan dalam masa ia gila. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Sawa'un qalla au katsura, sekalipun baik gilanya itu tadi sedikit ataupun banyak. Sama, tidak ada pengaruhnya gila yang sedikit ataupun gila yang banyak. Misalkan gila yang sedikit itu tidak sampai menghabiskan waktu 1 hari, begitu misalkan. Jadi gilanya ini hanya misalkan setengah hari atau cuma beberapa jam dalam 1 hari, maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan puasa dan juga tidak wajib untuk melakukan qadha. Wa sawa'un nafaqa ba'da Ramadan aw fi asna'ihi, dan juga tidak ada perbedaan apakah ia sembuh pada masa atau pada bulan Ramadan ataukah setelah Ramadan. Ini kalau orang gila. Jadi intinya ia tidak mendapatkan beban untuk melakukan puasa pada saat itu, juga tidak mendapatkan beban untuk mengqadha puasa. Alasannya apa? Karena qadha puasa seperti kemarin adalah bi amrin jadidin, dan tidak ada perintah untuk orang yang sembuh dari kegilaannya melakukan qadha puasa. Amal mughma alaih alladzi zala akluhu bil igma fala yajibu alaihi as-shaumu fi halil igma. Sedangkan orang yang pingsan
atau orang yang bahasa Jawanya mengatakan ayan atau epilepsi, orang yang pingsan, itu ketika hilang akalnya dia tidak berkewajiban untuk melakukan puasa. Akan tetapi ketika ia sudah sadar, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya. Ya. Jadi ketika dia hilang akalnya, nah ini tidak ada kewajiban. Karena apa? Karena akalnya hilang. Dia tidak bisa memahami khitab. Akan tetapi nanti ketika sudah hilang ighma-nya atau hilang pingsannya tadi, nah ini dia wajib untuk mengqadha. Mengapa beda antara marad, antara junun dengan ighma, antara gila dengan pingsan? Padahal sama-sama hilang akalnya. Mengapa berbeda? Alasannya li'annal ighma maradun. Karena pingsan atau apa tadi? Ayan atau epilepsi itu adalah sakit atau penyakit. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Jika di antara kalian sakit atau dalam keadaan bepergian, maka hendaknya dia mengganti di waktu yang lain atau di hari-hari yang lain. Ighma atau pingsan tadi masuk dalam kategori ayat tadi. Maridun, orang yang sakit. Wa yukhalifu al-junun. Ini berbeda dengan junun, berbeda dengan gila. Nah, kalau gila itu naksun, adalah memang karena kekurangan dari dirinya sendiri, kekurangan dari dalam dirinya sendiri, pribadiannya sendiri yang kurang. Karena itu dibedakan. Jadi seperti ini, kalau junun itu seperti sifat yang sudah melekat pada diri seseorang, sekalipun bisa hilang. Sedangkan ighma itu seperti penyakit yang bisa jadi iya, sebagaimana penyakit-penyakit yang lain yang bisa dengan mudah untuk dihilangkan. Wajibu al-qadha'u 'alal mughma 'alaih, dan wajib qadha untuk mughma 'alaih. Wajib mengqadha bagi mughma 'alaih. Orang yang pingsan itu tadi, ketika dia sudah hilang pingsannya, maka wajib untuk mengqadha sawa'un istaghraqa ighma'uhu jami'a Ramadan au ba'dahu kal marid. Baik pingsannya itu menghabiskan seluruh Ramadan ataupun sebagiannya saja. Nah, ini perbedaan dari orang gila ataupun perbedaan dari orang gila dan orang yang pingsan itu tadi. Ini tiga syarat ini, yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua adalah baligh, dan yang ketiga adalah berakal. Ini semuanya disebut dengan madarut taklif atau disebut sebagai dasar untuk seseorang mendapatkan beban agama dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita sambung untuk berikutnya. Bagaimana kalau orang kafir itu kemudian masuk Islam di tengah-tengah Ramadan, apakah dia wajib untuk imsak, atau kemudian ada orang yang ighma di tengah-tengah hari pada bulan Ramadan, apakah dia wajib untuk tidak makan, tidak minum, dan bagaimana pula orang gila ketika di tengah-tengah Ramadan ini sembuh, apakah dia wajib untuk menahan diri dari tidak makan dan tidak minum? Nah, ini temukan jawabannya insya Allah besok di pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ramadan, udta ilaina bil anwar, tazru bi khairin nasi wa na'am, زائر زار